senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Hari Jumat kemarin bisa jadi hari yang menguras emosi dan air mata bagi Risty Tagor dan Stuart Collins sang calon suami. Ya, 2x24 jam jelang hari pernikahan, Risty dan Stuart menggelar acara pengajian yang digelar terpisah secara mengejutkan deras dibanjiri air mata. Pemandangan inilah yang pagi-pagi sekali mengisi kediaman Stuart di Bogor, Jawa Barat. Prosesi pengajian yang tidak dihadiri oleh ayah dan kakak Stuart karena telah meninggal, tak hanya membuat ibu hingga tantenya menangis, tapi juga membuat Wanda sang kakak kandung terhanyut antara kesedihan sekaligus haru, tak kuasa menahan tangis seperti ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang diberikannya, sehingga kita semua dapat bersilaturahmi di kediaman kami ini dalam suasana yang penuh keluarga. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan dan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Dan dapat tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nasihat dari Umi yang akan diwakili oleh siapa? Tantenya ya, adanya Umi ya. Silakan. Walaupun Nadia telah menghadap Sang Holi, namun Umi berdoa, semoga Nadia menjadi menyaksikan kebahagiaan kita semua. Amin ya pada Allah. waktu hari ini dan selamat. Amin ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah. Umi yang Stuart sayangi, Stuart mohon kiranya Umi tetap memberi bimbingan kepada Stuart Amin ya dalam Allah. mengarungi bahtera rumah tangga. Amin ya Allah. Insya Allah dengan doa restu Umi dan kakak-kakak, Stuart bertekad mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, Amin ya Allah. mawaddah dan warahmah. Amin ya Rabbana. Amin 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 ya Rabbana. Terharu karena kita tinggal berdua nih. Akhirnya adik saya bisa berumah tangga, itu yang bikin terharu. Ya, karena aku juga dari kecil kan tinggalnya sama Kawanda sama Umi, karena sama kakakku yang udah meninggal itu bertiga kita selalu dekat banget. Jadi kalau misalkan satunya yang kemarin udah meninggal kita sedih banget, terpukul. Terus aku juga udah mau berumah tangga juga kan kita terpisah-pisah gitu. Jadi mungkin Kawanda terharu gitu. Sementara di waktu yang nyaris sama, nuansa haru dan tangis juga tak kalah deras mewarnai prosesi pengajian jelang nikah di kediaman Risty Tagor di Jakarta.
Setali tiga uang dengan Stuart, sejak awal pengajian yang digelar oleh Risti dan keluarganya deras bertabur air mata. Terutama ketika Risti pamit memohon restu kepada orang tuanya untuk menikah dengan Stuart Collins, pria pilihannya. Aku mohon izin dan doa restu mama dan papa agar pernikahanku dengan Stuart Collins adalah insya Allah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan langgeng tanpa kekurangan satu apapun. Aku hanya dapat memohon doa restu, semoga dalam membentuk rumah tanggaku nanti aku selalu menciptakan kebahagiaan, ketenangan, seperti rumah tangga yang mama dan papa wujudkan. Tapi mohon maaf ya mama, maafin segala kesalahan dan kehilangan yang pernah aku lakukan dulu, hingga yang sudah aku lakukan selama ini. Tak pelak, sebuah tanya pun mencuat. Jika pernikahan adalah sebuah momen bahagia, mengapa harus ada tangis yang deras mengalir di balik prosesi pengajian menyambut pernikahan kedua Risti? Ya, tidak seperti pernikahan pertamanya dengan Rifki Balwell di tahun 2010 lalu yang digelar secara diam-diam karena dikabarkan hamil di luar nikah. Kali ini Risti bisa mewujudkan prosesi jelang dan pernikahan seperti yang diimpikan setiap perempuan. Benarkah meski bukan yang pertama, tapi baru bisa merasakan indahnya persiapan pesta pernikahan pada perkawinan yang keduanya? Risti Tagor dan kedua orang tuanya jadi terus-menerus menggulirkan tangis haru di sepanjang prosesi pengajian berikut ini. Pelihara ibadah mungkin kita serahkan harapan ini ke Allah SWT agar senantiasa menjadi istri dan ibu yang baik, sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Papa dan Papa juga luput dari kesalahan dan kehilapan dalam mendidikan. Allah malam akan menjadi peristiwa ringan yang saat Mama dan Papa menghadap hadirat Allah SWT. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, meski bukan yang pertama, namun baru pada pernikahan kedua inilah Risti Tagor seolah bisa mewujudkan mimpi pernikahan ideal tanpa ada lagi rasa bersalah dan kesan serba ditutup-tutupi. Padahal tak banyak yang tahu, awalnya Risti hanya menginginkan sebuah prosesi nikah sederhana karena statusnya sebagai seorang janda. Tapi secara mengejutkan, Stuart justru mendorong Risti untuk bersedia merayakan pernikahan keduanya yang uniknya diwarnai kisah keajaiban cinta. Belum mulai aja udah menangis terus rasanya gitu, makanya tadi pas awal masih doa-doa awal pembukaan aja udah menyentuh banget gitu, karena juga memang tahu banget gimana rasanya dulu perasaan penuh dosa yang pernah aku lakuin gitu, terus juga pasti kita rasa lebih hikmat sekarang karena memang
nggak ada perasaan bersalah, nggak ada perasaan tutup-tutupin sama siapapun, mulai dari keluarga, sahabat sampai dengan teman-teman media pun kan nggak ada yang ditutup-tutupin, begini aja adanya, jadi rasanya lebih lega banget. Dan mengejutkan, pertama kali bisa menggelar pesta pernikahan secara meriah, Risti dan Stuart pun menggelar pesta perkawinan mereka dengan persiapan yang tak tanggung-tanggung. Tidak hanya menggandeng dua tokoh penting Bogor seperti Bima Arya sang wali kota Bogor sebagai saksi pernikahan, tapi pesta perkawinan yang bakal digelar dengan konsep garden party di sebuah hotel di Bogor itu pun dimeriahkan dengan foto pra-wedding eksklusif yang dijalani Risti dan Stuart secara kilat hari Jumat kemarin, yang berarti hanya 2 hari jelang pernikahan. Deg-degan sih sebenarnya gitu, karena memang banyak yang nggak keduga kan, dari mulai rencana pernikahan yang sangat sederhana, awalnya cuma yang penting halal aja. Orang bilang aku mah apa tuh gitu kan, aku juga udah sebelumnya udah pernah gitu, tapi ternyata dari keluarga Stu dan juga dari keluarga aku tidak memperlakukan aku seperti itu gitu, jadi alhamdulillah banget, penuh syukur. Benar-benar kayak mimpi. Aku nggak pernah nyangka bahwa persiapan 3 minggu bisa sesiap ini gitu. Aku menemani saudara-saudaraku menikah tuh biasanya berbulan-bulan persiapannya, dan itu pun kadang-kadang tanggal yang kita pengen nggak taunya udah ada yang ambil, atau enggak gedung yang kita mau di tanggal itu nggak bisa. Nanti misalnya dekorasi atau bajunya itu semuanya pasti ada hambatan-hambatan, tapi alhamdulillah wa syukurillah persiapan pernikahan kali ini semuanya benar-benar dikasih kemudahan sama Allah, semuanya dikasih lancar, insya Allah nggak cuma sampai pengajian, tapi sampai di acara hari hanya pun begitu gitu. Jadi benar-benar semuanya sih kayak sama Allah, insya Allah diizinin, jadi dipermudah. Hari ini selesai pengajian, nanti kita mau ada foto pre-wedding jam 3 gitu kan, selesai. Besok pagi-pagi kita semua berangkat ke Bogor, mungkin pas udah di Bogor, udah di hotel, aku baru deh mulai tuh bisa siap-siapin perawatan buat besok. Saksinya untuk dari keluarga aku itu ada Bapak Wali Kota Bogor, dan dari keluarga Stuart ada Ketua DPRD Bogor. Jadi alhamdulillah beliau dua-duanya bisa turut hadir. Saya memang sudah diminta ya sejak sudah agak lama sebetulnya. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu oleh keluarganya Risti untuk menjadi saksi pernikahan nanti di Bogor. Saya mendoakan supaya Risti dan Stu nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, karena menikahnya di Bogor. Bogor itu Buitunzor, kalau bahasa Arabnya itu sakinah kira-kira ya, tanpa masalah, nyaman dan langgeng sampai di ujung, sampai mau memisahkan mereka. Berlangsung serba cepat dengan konsep pesta pernikahan yang tak biasa. Tak pelak, pernikahan kedua Risti pada hari Minggu tanggal 19 April nanti pun mendulang tanda tanya. Berbeda dari pernikahan pertamanya, mungkinkah kali ini Risti bahkan mempersiapkan biaya ratusan juta rupiah untuk merayakan pesta pernikahan keduanya dengan meriah? Entahlah. Yang jelas, selain berjanji untuk tak lagi menutup-nutupi pernikahannya, kali ini Risti juga menguntai ultimatum mengejutkan bahwa Risti tidak akan mengundang Rifki Balwel sang mantan suami dalam pesta pernikahan keduanya dengan Stuart Collin. Ada apa gerangan? Mungkinkah meski telah bercerai, namun Rifki masih menaruh cemburu karena Risti telah berpindah ke lain hati dan menikah lebih dulu? Memang ini hari bahagia, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin gitu. Enggak sih, memang dia juga mengerti nggak datang, tapi keluarganya diundang. Hanya saja pokoknya mantan-mantannya aja yang kita harapkan untuk mohon maaf banget nggak bisa, supaya nggak ada bete-betean lah, ibaratnya kita pengennya selesai acara ya kita berdua senang gitu kan. Mudah-mudahan doain biar semuanya lancar, biar tidak ada kekurangan apapun, terus semuanya juga meridoi Allah, terutama meridoi. Amin amin. Yang saya tahu dia kalau mencintai perempuan, dia mencintai dengan sepenuh hati. Jadi Insya Allah. sebaik dia berbuat sama kakaknya, sama ibunya, insya Allah dia bisa membahagiakan calon istrinya. Gonjang-ganjing status pernikahan Jessica Iskandar kemarin akhirnya terjawab secara mengejutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memenangkan pihak Jessica dan menolak tuntutan Ludwig sang suami. Benarkah kini Jessica berada di atas angin? Tapi mengapa setelah menerima putusan tersebut Jessica justru mendatangi Polda Metro Jaya?
Benarkah Jessica akan menuntut balik Ludwig dan memintanya mengakui status anaknya? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.